Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat yang Bu Guru banggakan? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Sebelum belajar, kita berdoa bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kalian akan belajar bersama dengan Bu Guru untuk mata pelajaran tematik di kelas 2. Jadi sekarang Bu Guru membuat video pembelajaran untuk kelas 2 nih. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar untuk tematik di tema 2, bermain di lingkunganku, untuk kelas 2, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 1. Sebelum itu, Bu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang nanti kita pelajari bersama. Untuk SBDP, KD 3.2 mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Tujuannya, setelah mengamati video pembelajaran ini, kalian dapat mengidentifikasi panjang pendek nada pada lagu anak menggunakan simbol yang benar. Untuk bahasa Indonesia, KD 3.2 menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Tujuannya, setelah mengamati video pembelajaran ini, kalian dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan tepat dan dapat menjelaskan bentuk dan wujud benda dengan benar. Untuk matematika, KD 3.4 menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Tujuannya, setelah mengamati video pembelajaran ini, siswa atau kalian dapat menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang dengan benar. Kita langsung belajar bersama-sama yuk. Bermain di lingkunganku. Hari Minggu, Beni dan Tiur bermain perahu kertas. Beni belajar membuat perahu. Beni sangat senang sekali. Beni berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Beni dan teman-temannya. Pada saat liburan, Beni dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Nah, ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan tema bermain di lingkunganku. Hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Beni dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Nah, apa yang dilakukan Beni dan Kak Tiur? Iya, betul sekali anak-anak. Yang dilakukan Beni dan Kak Tiur itu adalah bermain perahu kertas. Nah, pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Pernah tidak? Nah, kalau Bu Guru sudah pernah. Pada waktu kecil, Bu Guru sering memainkan perahu kertas. Nah, kalau kalian bagaimana? Kalau sudah, berarti kalian sudah pengalaman. Nah, kalau yang belum, silakan kalian boleh mencobanya di rumah dengan teman-teman atau dengan saudara atau orang tua. Beni dan Tiur asyik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang. Nyanyikanlah lagu berikut bersama temanmu.
Nah, di sini ada lagu yang berjudul Berdayung yang diciptakan oleh Ate Mahmud. Kalian sudah bisa menyanyikannya belum? Nah, ikuti Bu Guru ya. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Nah, ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh Benny dan Kak Tiur. Sudah bisa menyanyikannya belum? Nah, kalau sudah, Bu Guru beri jempol 2. Kalau yang belum, silahkan berlatih dan berlatih lagi. Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi beraturan itu disebut dengan nada. Ada nada yang panjang, ada nada yang pendek. Nah, panjang pendek nada itu bisa kita hitung. Satuan hitungnya yaitu ketukan. Nah, perhatikan panjang pendek nada berikut ya. Nah, di sini ada nada 2 ketuk. Nah, nada 2 ketuk itu adalah nada yang di belakangnya itu ada 1 buah titik. Nah, contohnya di situ ada si atau 7 lambangnya. Si di belakangnya ada titik 1. La di belakangnya ada titik 1. Nah, jadi nadanya ini diperpanjang sebanyak 1 ketuk. Ya. Nah, jadi jumlahnya jadi 2 ketuk. Maka di sini disebut dengan nada 2 ketuk. Selanjutnya ada nada 1 ketuk. Nah, nada 1 ketuk ini tidak memiliki titik atau garis di atasnya. Coba lihat nada di situ. Ada sol, la, sol, mi, ada re, mi, re, do. Di situ tidak memiliki titik di belakang ataupun garis di atasnya. Maka ini disebut dengan nada 1 ketuk. Diskusikanlah kegiatan berikut bersama temanmu. Beri tanda lingkaran untuk nada 2 ketuk. Beri tanda setengah lingkaran untuk nada 1 ketuk. Nah, di sini Bu Guru sudah menyiapkan nada-nada yang akan nanti kalian beri tanda. LKPD ini sudah Bu Guru share di classroom ya. Silahkan nanti dibuka. Nah, setelah itu diskusikan hasilnya, nanti ditulis di buku tugas. Silahkan kirim kembali atau share kembali di classroom untuk Bu Guru lakukan penilaian. Bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Setelah itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Bacalah kembali teks bermain perahu kertas. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut. 1. Apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Ayo, siapa yang bisa? Ya, betul sekali. Benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas itu ada kertas, air, dan ember atau baskom.
Yang kedua, bagaimana cara memainkan perahu kertas tersebut? Iya, betul sekali. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air saat hujan turun, atau bisa pada sungai kecil di dekat rumahmu ya. Nah, perahu dapat berlayar itu dengan bantuan angin. Coba anak-anak sekarang amati benda-benda di sekitarmu. Apakah bentuk dan warnanya sama? Benda di sekitar kita itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk lingkaran, persegi, persegi panjang, segitiga, tabung, kubus, balok, dan lain sebagainya. Bentuk lingkaran. Anak-anak tahu tidak benda apa saja yang ada di rumahmu yang memiliki bentuk lingkaran? Iya, Bu Guru beri contoh ya. Untuk benda yang berbentuk lingkaran itu ada uang logam. Nah, di sini uang logam permukaannya itu lingkaran. Kemudian kaset CD, ada jam dinding. Nah, ini permukaan jam dinding juga berbentuk lingkaran. Roda atau ban. Terus ada piring, ada juga gelas. Nah, di sini gelas permukaannya ya yang berbentuk lingkaran. Benda berbentuk persegi. Benda yang berbentuk persegi itu ada banyak. Nah, contohnya ada jendela. Jendela permukaannya berbentuk persegi. Kemudian ada tong kayu. Tong kayu juga permukaannya persegi ya. Kemudian ada jam dinding. Nah, jam dinding ini memiliki permukaan persegi. Kemudian ada jendela juga itu di kotak-kotak seperti itu, ada 4 kotak jendela itu juga berbentuk persegi. Benda yang berbentuk persegi panjang. Benda yang berbentuk persegi panjang itu contohnya ada penghapus. Nah, di sini penghapus permukaannya berbentuk persegi panjang. Ada penggaris, ada lemari. Lemari juga permukaannya berbentuk persegi panjang. Kemudian ada papan tulis. Benda yang berbentuk segitiga. Contoh benda yang berbentuk segitiga adalah yang pertama itu ada bendera. Bendera untuk hiasan seperti ulang tahun ya. Nah, di situ bentuknya segitiga. Kemudian ada tata tertib atau simbol dari tata tertib lalu lintas. Nah, itu simbolnya juga segitiga. Nah, terus kemudian ada atap rumah. Atap rumah kita permukaannya berbentuk segitiga. Benda yang berbentuk tabung. Contoh bendanya adalah yang pertama ada toples. Nah, toples ini bentuknya tabung ya. Kemudian ada gelas, ada kaleng minuman, kemudian ada tong. Nah, ini benda yang memiliki bentuk tabung. Benda yang berbentuk kubus. Nah, benda yang berbentuk kubus contohnya ada dadu. Nah, kalian pernah memainkan dadu? Nah, ini dadu bentuknya adalah kubus. Kemudian ada puzzle. Ini juga berbentuk kubus. Kemudian ada es batu yang bentuknya kubus. Kemudian ada kotak kado. Di sini juga bentuknya kubus.
Benda yang berbentuk balok. Nah, kalau benda yang berbentuk balok, ini contohnya ada lemari, ada kulkas, ada kotak kardus, kemudian ada lemari susun juga seperti itu. Kemudian itu juga lemari penyimpanan dokumen, kemudian ada penghapus. Nah, ini benda-benda yang berbentuk balok. Selain memiliki bentuk, benda ternyata juga memiliki wujud loh. Apa saja sih wujudnya? Ya, wujud benda itu terbagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Apa saja sih contoh benda ini? Nah, di sini Bu Guru punya 3 gambar. Di sini yang pertama ada kayu. Kayu ini merupakan benda padat. Nah, yang kedua ada air. Air merupakan benda cair. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu ada gas dalam balon. Jadi yang merupakan benda gasnya itu isinya gas yang ada di dalam balon. Kalau balonnya itu termasuk benda padat ya. Sekarang Bu Guru ingin tahu apa benda yang kamu butuhkan ketika kamu sakit? Ya, betul sekali. Ketika kamu sakit, kamu membutuhkan obat. Nah, obat itu merupakan benda padat ya. Biasanya ketika sakit kita minum obat itu sehari 3 kali. 1 kali di pagi hari, 1 kali di siang hari, dan 1 kali di sore hari. Nah, bisa kita lihat pada gambar itu ada obat 1 ditambah 1 ditambah 1. Jadi 1 kali di pagi hari, 1 kali siang hari, dan 1 kali di malam hari atau sore hari. Jumlahnya 1 hari kita minum obat itu 3. Nah, obat ini bisa kita tulis dalam bentuk penjumlahan berulang, yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Bentuk penjumlahan berulang ini bisa kita tulis dalam kalimat perkalian. Kalimat perkaliannya itu 3 kali 1. Jadi satunya ada 3 kali. Nah, ini hasilnya adalah 3. Hari ini hari Rabu. Setelah membantu ibu dan ayah, Beni dan kakaknya Tiur bermain bersama ayah. Mereka bermain perahu kertas. Berapakah jumlah perahu kertas yang mereka mainkan? Ayo kita cari tahu menggunakan kalimat matematika. Simak penjelasan Bu Guru ya. Beni, Tiur, ayah memiliki perahu. Nah, perahu Beni itu ada 2. Itu yang ada di kotak kuning. Nah, perahu Tiur yang ada di kotak ungu juga ada 2. Perahu ayah yang ada di kotak biru itu juga ada 2. Jadi jumlah perahu mereka itu ada 6. Nah, ini bisa kita tulis dalam bentuk kalimat perkalian. Jadi, 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Ini bentuk penjumlahan berulang. Nah, kita tulis dalam kalimat perkaliannya 3 dikalikan dengan 2. Maka hasilnya adalah 6. Jadi yang kita tulis dalam kalimat perkaliannya itu 3-nya terlebih dahulu. Karena
itu kelompoknya atau orangnya yang memiliki perahu ada 3. Kemudian isi dalam setiap kotaknya, setiap orangnya itu memiliki 2 perahu. Maka kalimat perkaliannya 3 kali 2. Nah, hasilnya adalah 6. Di sini Bu Guru memiliki 2 kotak berisi bola. Masing-masing kotak memiliki 3 bola. Satu kotak atau kotak pertama ada 3 bola. Kotak kedua juga ada 3 bola. Di sini kita bisa tuliskan dalam bentuk kalimat perkalian. Kalimat perkaliannya yaitu 2. Kenapa kita tulis 2 dulu? Karena di sini Bu Guru memiliki 2 kotak. Nah, kali 3. 3 di sini merupakan isi dari masing-masing kotaknya. Masing-masing kotaknya berisi 3 bola. Maka hasilnya adalah 6. 6 didapat dari penjumlahan 3 ditambah 3. Jadi 2 kali 3 itu 3-nya ada 2, yaitu hasilnya 6. Kemudian di sini Bu Guru memiliki 3 kotak apel. 3 kotak berisi apel. Nah, masing-masing kotaknya itu ada berapa ya? Kotak pertama itu ada 4 buah apel. Kotak kedua juga memiliki 4 buah apel. Kemudian kotak yang ketiga itu juga memiliki 4 buah apel. Nah, di sini kita bisa menuliskan dalam penjumlahan berulang, yaitu 4 ditambah 4 ditambah 4. Kita bisa membuat kalimat perkaliannya. Itu yang pertama kita tuliskan adalah kotaknya terlebih dahulu. Jadi tadi Bu Guru memiliki berapa kotak apel ya? Iya, betul. Ada 3 kotak apel. Kemudian kita menuliskan isinya. Masing-masing isi dari kotak apel yang Bu Guru miliki itu ada 4. Maka kalimat perkaliannya bisa kita tulis 3 kali 4. Jadi 4-nya ada 3. Nah, hasilnya adalah 12. Sudah paham atau belum anak-anak? Semoga sudah paham ya penjelasan dari Bu Guru. Jika ada yang masih belum paham, bisa kalian pelajari secara berulang video pembelajaran ini ya. Atau kalian juga bisa tanyakan kepada Bu Guru materi yang belum kamu pahami di Classroom. Demikian pembelajaran kita pada tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 1. Dari pembelajaran hari ini kita dapat memperoleh 3 kesimpulan, yaitu kesimpulan yang pertama, bunyi beraturan disebut nada. Ada nada yang panjang dan ada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Kesimpulan yang kedua, benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda. Contohnya lingkaran, persegi, persegi panjang, segitiga, tabung, kubus, balok, dan lain sebagainya. Selain memiliki bentuk, benda juga memiliki wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Kesimpulan yang terakhir, perkalian adalah penjumlahan berulang. Nah, setelah ini kalian buatlah refleksi pembelajaran dan share refleksi kalian di Classroom. Apa manfaat dari pembelajaran yang sudah kalian pelajari? Kesulitan apa yang kalian temui dan bagaimana mengatasi kesulitan tersebut?
Kemudian, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, Bu Guru sudah memberikan soal evaluasi melalui aplikasi Kahoot. Nah, untuk jadwal dan PIN-nya nanti Bu Guru share di Classroom. Selamat belajar! Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Bu Guru hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.